Janganlah ada seorang pun jua menganggap rendah oleh karena kita muda. Pertahankan hidup kita. Selamat hari Minggu buat adik-adik di kelas pra-remaja. Bagaimana kabarnya? Abang berharap adik-adik semua selalu sehat, selalu semangat, dan selalu di dalam bimbingan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mau mulai PA kita pada hari ini. Kita mau bernyanyi lagu Kunyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk memulai kebaktian PA kami di kelas pra remaja. Engkau yang curahkan Roh Kudus-Mu atas kami Bapa, sehingga kami mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur kepadamu. Amin. Mari kita bernyanyi lagu Tuhan adalah Gembalaku sebelum kita memasuki firman Tuhan. Kita bernyanyi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita mau masuki firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, berkati kami Bapa. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Engkau yang berapi Bang Heri, supaya dapat berkata-kata dengan baik dan benar ya Bapa. Engkau berkati kami yang mendengarkan, supaya kami juga mendapatkan hikmat ya Bapa yang datangnya daripadamu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur kepadamu. Amin. Tema kita hari ini adalah muda dan pintar, yang bacaannya diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai dengan 9. 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai dengan 9. Mari kita baca bersama-sama. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban.
sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Baik, kita sudah baca bersama-sama bagaimana kehidupan Salomo pada saat dia diangkat menjadi raja. Mungkin pada banyak yang bertanya-tanya, saat itu Salomo dibilang sangat muda. Kalau menurut bacaan yang abang baca, umur Salomo saat diangkat menjadi raja masih umur belasan tahun. Nah, sangat muda ya. Mungkin sama seperti anak-anak remaja saat ini. Dan dia sudah diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya, yaitu Raja Daud. Di cerita kita kali ini, Salomo bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam mimpinya. Bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kepada Salomo untuk meminta apapun yang dia mau. Kita tadi baca bahwa Salomo tidak meminta hal-hal yang aneh, tapi dia meminta, di ayat 9 bisa kita baca, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dia meminta hikmat untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, maka Tuhan memberikan kepada Salomo apa yang dia minta. Bahkan Tuhan memberikan lebih kepada Salomo, yaitu dia juga memberikan kepadanya kekayaan, kemuliaan, sehingga sepanjang umurnya tidak ada raja yang seperti dia. Baik sebelum Salomo menjadi raja ataupun sesudah Salomo menjadi raja. Sungguh hebat bukan? Ya, itulah Salomo. Bagaimana dengan kita, anak-anak HKL di remaja? Apa yang kita minta jika Tuhan memberikan kepada kita sesuatu apa yang kita mau? Apakah kita akan seperti Salomo atau kita mungkin ada keinginan lain? Ya, mungkin kita bisa jawab itu di hati kita masing-masing. Tapi yang perlu kita pelajari di sini adalah bagaimana Salomo mengerti akan kekurangan dia. Dia masih muda, dia tidak tahu bagaimana memimpin, dia tidak tahu bagaimana menghakimi, dan itulah yang dia
rasakan bahwa ada kekurangan di dalam diri dia. Itu yang pertama. Sehingga saat kita tahu apa kekurangan kita itu, maka kita akan bisa mengoreksi diri kita untuk mau belajar, supaya kita tahu untuk dapat mengisi kekurangan kita. Yang kedua adalah bagaimana Salomo belajar dari orang tuanya, yaitu Raja Daud. Ya, selain daripada dia setia kepada Tuhan, tapi dia juga mempelajari banyak apa yang dilakukan oleh ayahnya di Raja Daud, yaitu Raja Daud. Kalau di istilah KO kita namakan mungkin menggarmat. Menggarmat itu artinya suka mempelajari segala sesuatu yang kita lihat. Apapun yang kita lihat, kita penasaran, kita pengen tahu apa yang ada di hadapan kita. Kita pengen tahu lebih detail lagi tentang apa yang ada di hadapan kita. Misalkan, oh ya, ada kursi. Bagaimana kursi ini bisa menjadi sebuah kursi? Bagaimana prosesnya? Dia mencari tahu, kita mencari tahu. Seperti itu. Yang ketiga adalah meminta hikmat itu sendiri kepada Tuhan Yesus. Itu jangan pernah dilupakan, itu yang paling penting. Supaya kita tahu bahwa kita tidak akan mampu melakukan segala sesuatunya tanpa pertolongan dari Tuhan Yesus, tanpa Tuhan Yesus mengizinkannya. Kita harus meminta, sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Sehingga mintalah kepada Tuhan sesuatu yang baik, yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Ya, begitulah kira-kira adik-adik, bagaimana saat ini kita menganggap kepintaran itu seberapa penting. Mungkin bisa adik-adik bayangkan, apakah orang pintar itu adalah orang yang harus sombong? Tidak. Tapi justru kita pintar untuk kita semakin rendah hati, semakin kita mau menolong orang lain, karena kepintaran kita diberikan kepintaran oleh Tuhan. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan kepintaran itu? Ya, yang tadi abang sebutkan ada 3 poin, mungkin bisa kita catat bersama. Kita harus tahu di mana kekurangan kita, dan saat kita tahu di mana kekurangan kita, kita harus merasa bahwa kita belum tahu apa-apa. Kita butuh sesuatu. Yang kedua, cari tahu. Cari tahu apa yang ingin kita ketahui. Megarmat apa yang kita lihat. Cari tahu. Yang ketiga adalah meminta kepintaran itu dari Tuhan Yesus. Ya, mungkin itu yang bisa kita sama-sama renungkan di PA kita saat ini. Semoga Tuhan Yesus memberikan hikmat kepada kita, supaya kita dapat melakukan segala sesuatu dengan bijaksana. Kita juga dapat mencontoh Raja Salomo, bagaimana ia tidak meminta sesuatu untuk memuaskan keinginan pribadi dia, tetapi bagaimana dia bisa mendapatkan hati untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman yang Kau berikan kepada kami tentang Raja Salomo. Muda dan pintar. Bagaimana kami saat ini sebagai anak-anak-Mu juga menginginkannya Bapa, supaya kami bisa mempunyai
hati yang baik ya Bapa, supaya kami juga bisa seperti Raja Salomo, punya hikmat untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, sehingga kami selalu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur kepadamu. Amin. Mari adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kita mau bernyanyi lagu Ku Bawa Hidupku Sekarang. Kita nyanyikan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Mari selanjutnya kita mau bernyanyi kembali dengan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Kita nyanyikan. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat ini serentak, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama
kita mau menutup ibadah kita. Untuk itu mari kita satukan hati kita mau berdoa untuk persembahan kita dan juga untuk doa penutup. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas semua yang Engkau berikan pada kami ya Bapa, sehingga kami mampu memberikan sebagian daripada apa yang kami punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat memperluas kerajaan-Mu ya Bapa, sehingga nama-Mu tetap termulia sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang hidup. Kami mau berdoa juga untuk kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga telah menyerahkan PA kami pada hari ini. Biarlah semua yang kami dapat pada hari ini dapat kami lakukan di kehidupan kami. Kau berkati kami di dalam kegiatan kami sehari-hari. Kau berkati orang tua kami. Kau berkati adik atau abang kami. Kau berkati kami baik di sekolah, di rumah, ataupun dimanapun kami berada, sehingga nama-Mu tetap termulia, terpuji sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Engkau berkati kami di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur kepadamu, ya Allah Bapa kami yang hidup. Amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai ketemu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Tetap bersih di mata Allah dengan menjaga sesuai firman-Nya.